Informasi selanjutnya terkait sejumlah kalangan yang mengkritik Kepala BNPT yang mengusulkan seluruh tempat ibadah dikontrol pemerintah demi mencegah radikalisme. Usulan Kepala BNPT itu dinilai dapat menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan konstitusi. Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia menuai kritik. Dalih BNPT untuk mencegah radikalisme di tempat ibadah dinilai Wakil Ketua MPR Yandri Susanto justru akan membuat kegaduhan dan akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Saya kira komentar itu nggak perlu dikeluarin ya, karena justru bukan menyelesaikan masalah. Jadi sekarang ada kegaduhan baru yang dibuat oleh BNPT. Dan menurut saya nggak layak kalau negara mengontrol rumah ibadah, itu kan sangat private itu kan. Dan pastilah akan menimbulkan kegaduhan, kecurigaan masyarakat. Ngapain sih BNPT ngontrol rumah ibadah? Ya kalau misalkan memang ada yang dicurigai atau ada yang melakukan sesuatu di luar akal sehat atau di luar nalar kita berbangsa dan bernegara, ya tangkap saja atau diproses secara hukum. Tapi tidak bisa digeneralisir oleh BNPT, semua rumah ibadah akan dikontrol oleh negara. Saya kira itu keliru cara berpikirnya. Penolakan atas usulan Kepala BNPT juga disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Gomar Gultom. Pasalnya usulan itu menunjukkan rasa ketidakpercayaan negara terhadap rakyatnya. Tetapi terkait dengan usulan Bapak Kepala BNPT yang menghendaki agar seluruh rumah ibadah, seluruh tempat ibadah berada di bawah kontrol negara, merupakan langkah yang perlu dipikirkan ulang. Saya berpendapat hal ini membawa kita pada suasana etatisme. Tetapi saya kira kontrol negara seperti ini akan menghilangkan kepercayaan negara terhadap rakyatnya. Dalam masyarakat demokratis, rakyat memiliki kedaulatannya sendiri dan harus mampu mengelola kehidupan bersama. Termasuk dalam hal ini mengelola rumah ibadah. Dan negara harus percaya kepada masyarakat sedemikian. Usulan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah demi mencegah radikalisme sebelumnya disampaikan Kepala BNPT Triko Amelza Daniel dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR Senin 4 September lalu. Usulan itu menanggapi pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI dari PDIP Safarudin. Di rapat itu Safarudin mengulas soal karyawan BUMN yang terpapar radikalisme. Dia juga bercerita soal tempat ibadah di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang banyak mengkritik pemerintah. Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur, Pak, di Kalimantan Timur itu ada masjid di Balikpapan itu, Pak. Itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Di dekat lapangan Merdeka itu, Pak, ada masjid di sana punya Pertamina, tiap hari, tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina. Nah, ini mungkin saran kami juga menjadi prioritas untuk BUMN, karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan, Pak. Mendengar hal itu, Kepala BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah, termasuk mengontrol siapa saja dan konten yang akan disampaikan di tempat ibadah untuk mencegah radikalisme. Mekanisme kontrol terhadap penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Demikian juga negara-negara Timur Tengah, di Oman, di Qatar, Saudi Arabia yang sudah kami datangi, kemudian termasuk di Maroko yang kami datangi. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Sejumlah kalangan menilai usulan itu bertentangan dengan konstitusi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.